Halo Tera Friends, selamat pagi, siang, sore, hingga malam tergantung kalian ada kapan ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Akhir bulan masih aman-aman aja? Perkenalkan, nama saya Paulus Jeremisian, NIM 124140164 dari program Studi Teknik Informatika Angkatan 2024 Institut Teknologi Sumatera. Kali ini saya akan menarik satu isu nasional yang marak di kalangan masyarakat sekarang, yaitu judi online. Judi online adalah aktivitas perjudian yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat elektronik seperti komputer ataupun handphone untuk memasang taruhan seperti uang ataupun barang yang berharga dengan hasil permainan yang tidak pasti. Ya, tujuan dari judi online ini untuk mendapatkan lebih banyak uang. Sebagai contoh aplikasinya seperti kasino online, poker, atau lotre. Sejak tahun 2017 hingga awal tahun 2025, nilai transaksi judi online di Indonesia mencapai 927 triliun rupiah. Ya, 927 triliun rupiah. Angka yang lumayan besar. Bahkan hampir 2 kali lipatnya MPG. Permainan haram ini menyasar ke semua kalangan, dari kecil hingga dewasa, dari yang kaya hingga yang miskin. Tidak peduli siapapun, semua bisa jadi korban. Dan korban di sini bukan hanya soal uang yang hilang, tapi juga masa depan yang hilang, keluarga yang retak, bahkan nyawa yang melayang. Menurut Dewan Ekonomi Nasional, sepanjang tahun 2024 saja, 51 triliun dana masyarakat tersedot dalam aktivitas judi online. Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi ikut melambat, dan negara kehilangan potensi penerimaan pajak hingga 6,4 triliun. Namun dampaknya tidak berhenti di situ saja. Judi online juga menjadi pemicu konflik rumah tangga, seperti perceraian atau tindak kriminal. Dari data PPATK menunjukkan nilai dan volume transaksi judi online terus meningkat sejak 2020. Bahkan pada tahun 2024, perputaran uangnya saja mencapai 359 triliun dengan lebih dari 160 juta transaksi. Bayangkan, di balik setiap transaksi itu ada seseorang yang berharap menang, tapi justru semakin tenggelam dalam kekalahan. Karena faktanya menurut survei APJJI, peluang menang dalam judi online nyaris nol. Kemenangan hanyalah umpan. Sistemnya memang dirancang agar pemain terus kalah. Perlu kita ingat, judi online jelas melanggar hukum. Larangannya tertulis dalam KUHP pasal 303 dan 303 BIS serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Bahkan dalam dunia digital, aturan ini ditegaskan kembali di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, yang artinya tidak ada alasan untuk menganggap judi online sebagai hal yang wajar. Selain haram, secara umum dan agama, praktik ini juga merusak tatanan moral, ekonomi, dan sosial bangsa. Sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda, kita tidak boleh diam. Kita harus melek digital, sadar akan bahaya yang tersembunyi di balik layar smartphone kita. Karena di era teknologi ini, kejahatan tidak selalu datang dengan wajah yang menakutkan. Kadang ia datang dalam bentuk game, bonus saldo, atau janji yang besar. Mari kita lawan semua, mulai dari diri sendiri, dari lingkungan sekitar, dan dari kesadaran yang tidak tergoda oleh ilusi cepat kaya. Saya Paulus Jeremisian, terima kasih telah menyimak. Mari kita jadikan internet sebagai ruang untuk berkarya, bukan untuk berjudi.